Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Cash Flow Management. Kali ini kita akan membahas topik tentang Managing Cash Flow, Receipts, and Disbursements, yaitu mengenai manajemen cash flow dalam penerimaan dan pengeluaran kas. Tujuan dari Managing Receipt and Disbursement Cash Flow di sini adalah bagaimana kita memaksimalkan cash in dan meminimalkan cash out. Nah, dalam Managing Cash Flow, Receipt and Disbursement ini, yang pertama kita akan bahas adalah tentang Cash Management System. Cash Management System di sini terdiri dari information yang pertama, yang kedua adalah internal system, yang ketiga sound system of control, dan yang keempat banking facilities. Sistem manajemen kas itu membutuhkan informasi baik internal maupun eksternal, yang mana di internal informasi internal kita memerlukan adanya informasi tentang berapa accounts payable yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, berapa cek bank yang kita tulis, yang kita buatkan untuk membayar. Kemudian cash balances, yaitu berapa banyak kas kita di bank dan di kas, ya, dan di tangan. Kemudian cash flow. Cash flow adalah pengetahuan tentang berapa operasional, ya, arus kas masuk dan keluar dari operasi, dari aktivitas investasi, juga dari aktivitas pendanaan. Demikian juga dalam informasi internal juga diperlukan adanya informasi tentang account receivable atau piutang dagang. Informasi yang kedua berasal dari informasi eksternal. Yang kita perlukan dalam informasi eksternal adalah apa yang disebut dengan bank statement yang biasa kita peroleh dari pihak bank di mana kita memiliki akun bank atau rekening bank. Yang kedua, informasi tentang check clearance, ya. Kemudian yang ketiga tentang informasi data dana-dana yang kita miliki, ya, dan dana baik yang dibatasi maupun dana yang merupakan free cash flow yang dapat digunakan dalam aktivitas operasi. Dan kemudian data tentang cash balances juga yang ada di pihak-pihak eksternal kita. Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin kedua dari cash management system, yaitu internal system. Nah, di internal system ini kita terdapat, ya, di sini terdapat 3 internal system. Yang pertama adalah disbursement system, collection system, dan asset management system. Disbursement system adalah sistem yang terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian collection system adalah sistem yang terkait dengan collecting account receivable, ya, collecting atau mengumpulkan, menagih piutang kepada customer. Dan asset management system ini adalah sistem yang terkait dengan bagaimana memanage aset-aset perusahaan, baik aset lancar berupa account receivable atau piutang dan inventory atau persediaan, juga bagaimana memaintain fixed asset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah tentang sound system of controls. Nah, ini terdiri dari manajemen kontrol dan audit kontrol. Dalam manajemen kontrol, ya, kita harus memperhatikan adanya quality control dan operation control, ya. Nah, ini tujuannya, ada beberapa tujuan dari manajemen kontrol di sini. Yang pertama adalah agar perusahaan dapat make sure atau memastikan bahwa kas yang dimiliki oleh perusahaan itu tersedia untuk cukup dalam membayar tagihan. Tagihan ini biasanya kepada vendor, tagihan
kepada pemerintah, misalnya pajak ya, dan juga tagihan-tagihan yang muncul karena kita memiliki kewajiban kepada karyawan. Yang kedua, tujuan dari manajemen kontrol ini adalah kita bisa memanage kelebihan kas yang kita miliki. Apabila ada kelebihan kas dari operasional yang sudah tercukupi, maka kita bisa melakukan investasi dalam bentuk fisik ya, ataupun investasi real dan juga dalam investasi di sektor keuangan. Tujuan ketiga dari manajemen kontrol sistem ini adalah untuk mencatat bagaimana informasi itu dapat tercatat dengan benar di perusahaan. Kemudian yang keempat, manajemen kontrol sistem di sini bertujuan untuk mencegah pencurian atau kecurangan dari aset perusahaan, terutama kas. Bagian kedua dari Sound System of Control adalah audit control. Jadi selain ada manajemen kontrol, ada audit control atau pengendalian audit. Nah, di sini untuk audit control tujuannya adalah agar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan sifatnya safety, secure, ya, dan terdapat akurasi yang ketat gitu ya. Dan yang kedua, audit kontrol ini dilakukan dengan melakukan pemisahan tugas, dengan melakukan atau melaksanakan fungsi-fungsi internal audit, review, dan kemudian juga SOP, Standard Operating Procedure, dan yang keempat, dengan melakukan personal control dari supervisor atau manager. Nah, sifatnya audit control ini sifatnya adalah berbasis kepada data historis sehingga bisa dikatakan mereview ke belakang. Sedangkan manajemen kontrol sistem ya lebih kepada perbaikan ke depan. Baik, berikutnya bagian yang keempat dari cash management system adalah banking facilities. Ya, di sini perusahaan memerlukan fasilitas perbankan agar bisa melakukan transaksi dengan lancar, baik melakukan transaksi penerimaan kas maupun melakukan pembayaran tagihan yang berupa pengeluaran kas. Di banking facilities ini kita selain bisa mengeluarkan cek atau mencairkan cek dari customer, ya, kita juga bisa melakukan deposit ya di rekening bank, baik itu giro ataupun deposito. Kemudian apabila terdapat kelebihan kas operasional, maka agar kas tersebut tidak menjadi idle money, maka kita bisa langsung melakukan investment apabila kita memiliki fasilitas perbankan. Misalnya dengan membentuk deposito 3 bulan, 6 bulan, atau paling panjang 1 tahun. Nah, kemudian selain itu dalam fasilitas perbankan kita juga akan dapat dengan mudah memperoleh fasilitas borrowing atau yang bisa dikatakan sebagai fasilitas kredit atau pembiayaan apabila secara operasional kita membutuhkan dana tambahan. Ya, itu adalah cash management system yang dibahas dalam topik receipt and disbursement. Berikutnya kita akan ke bagian tentang apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam pengelolaan arus kas atau cash flow. Sekian dan terima kasih.